Tapi kan Hasto ini sudah selesai bagi saya. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, dramanya mestinya sudah harus diakhiri. Kan ini sudah fakta-faktanya kan tinggal diungkap. Nanti mungkin ada bantahan-bantahan dari kubunya Pak Hasto. KPK juga akan menyampaikan fakta-fakta hukum seperti apa. Nah, orang sekarang nantang apa nih yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK. Kalau sekelas sekjen partai aja bisa menjadi kado awal tahun 2025, masa persoalan-persoalan yang triliunan yang selama ini mangkrak, ini tidak bisa tuntas. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai. Sudah tersangka ini barang, apalagi mau dikembang-kembangkan. Orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah dipanggil, diminta pernyataannya dan diminta kesaksiannya. Hasto mungkin setelah tanggal 10 Januari dipanggil. Ini kan tinggal kita tunggu nih Pak Hasto ini follow up-nya seperti apa, mau ditahan atau mau pra peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa, kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi, orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah, itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Pak Hasto ini sudah selesai. Tinggal teman-teman PDIP, tim hukumnya itu cari jalan keadilan, pra peradilan. Kemudian KPK akan menindaklanjuti dengan temuan-temuan bukti yang dikembangkan. Itulah yang saya kira dramanya sudah selesai mestinya. Dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Bagi saya di situ konteksnya. Kalau Anda mengatakan ya sudah selesai karena Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, tinggal kemudian PDI Perjuangan mengajukan proses hukum, langkah hukumnya para peradilan begitu ya. Tapi kemudian yang menarik adalah pernyataan dari Joko Widodo yang mengatakan ya sudah tanya saja soal tiga periode. Pak Jokowi mengatakan itu framingnya dan segala macamnya. Kalau kita tarik garis merahnya, ada kaitannya nggak sih dengan penetapan ini? Kan kalau mau jujur sebenarnya bagian dari salah satu amunisi perang-perangan ya antara Pak Hasto PDIP dengan Pak Jokowi ini kan mungkin karena saat itu ada keinginan 3 periode ditolak, kemudian menambah masa jabatan presiden gara-gara COVID misalnya 2 tahun juga ditolak dan seterusnya. Ini kan memang argumen-argumen politik yang saya kira sudah menjadi keyakinan dan konsumsi umum. Semua elit, semua pemirsa, semua publik sudah paham. Tapi kan kalau fakta hukum kan tidak bisa diintervensi dengan persepsi-persepsi publik. Yang ingin saya tegaskan mungkin ini kan menegaskan satu hal di negara kita ini bahwa hubungan politik dengan kekuasaan, hubungan politik dengan lembaga-lembaga penegak hukum ternyata menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itu, kalau apa yang terjadi pada Pak Hasto ini adalah ada persoalan politik, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan hukum begitu banyak terjadi, tapi karena dia punya jaring pengaman kekuasaan, punya jaring kekuatan hukum di dalam, dia dibiarkan dan aman. Kan nggak elok kita melihat bagaimana penegakan hukum kita ke depan. Oleh karena itu, kalau saya menantang, sudahlah kasus Pak Hasto ini sudah selesai. Ayo yang lain, ada tidak elit-elit yang disangkut pautkan dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan negara selama ini? Bisa tidak KPK itu menindaklanjuti? Ini persoalan Hasto sudah 5 tahun loh. Ada persoalan di negara kita itu yang 7 tahun, 10 tahun yang lalu yang jumlahnya triliunan bisa tidak mengungkap. Kan ini yang kebenarnya sebagai pembuktian bahwa KPK itu bekerja bukan karena pesanan, bukan karena order, bukan karena selera politik, bukan karena posisi politik seseorang. Ya, teman-teman, sangat menarik apa yang disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno bahwa ya keberanian KPK di dalam mengusut ya tuntas tentang kasus Harun Masiku ini yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan itu keberaniannya sangat luar biasa. Nah, jadi itu yang juga ditantang oleh Adi Prayitno bahwa sekelas sekjen ya partai besar saja, sekjen PDI Perjuangan ya bisa diungkap oleh KPK atau dijadikan tersangka oleh KPK, maka ya Adi Prayitno juga menantang ya kasus-kasus korupsi yang sudah mandek yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya, yaitu kasus-kasus korupsi yang merugikan uang negara triliunan itu tidak diperiksa atau diperiksa nantinya ya apakah setelah kasus Hasto ini maka KPK berhenti sampai di sini atau tidak. Nah, makanya itu yang disoroti oleh Adi Prayitno bahwa ketika nantinya setelah kasus Hasto ini selesai maka KPK tidak mengungkap kasus yang lain, maka itu yang dikatakan oleh Adi Prayitno bahwa KPK ya bekerja sesuai dengan pesanan, bekerja sesuai dengan ya politik, situasi politik. Nah, jadi itu yang ditantang oleh Adi Prayitno oleh KPK ini.
ya, jangan sampai berhenti bekerja setelah kasus ini nantinya, ya, harus berani juga mengungkap kasus-kasus yang lebih besar lagi. Apalagi kasus Hasto ini kasus suap dan tidak menimbulkan kerugian negara, maka yang diminta oleh Adi Prayitno adalah mengungkap dulu ya kasus-kasus yang lama itu yang merugikan uang negara, yang merugikan triliun rupiah. Nah, jadi itu adalah satu tantangan besar bagi KPK, apakah benar-benar menjalankan tugasnya, fungsinya sebagai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau hanya bekerja sesuai dengan pesanan itu yang dikatakan oleh Adi Prayitno. Nah, kita lihat nanti ke depan teman-teman, ya, bagaimana setelah kasus Hasto ini, apakah KPK hanya berhenti sampai di sini? Nah, kalau berhenti sampai di sini berarti ya benar apa yang dikatakan Adi Prayitno, ya, kita bisa menduga bahwa KPK ini seperti apa. Tetapi kalau misalnya selesai Hasto ini, ya kasus Hasto ini, maka mereka membongkar atau menyelidiki ya kasus yang lain yang sangat besar, maka kita mengangkat jempol kepada KPK baru ini. Ya, apalagi KPK baru ini, ya tentu KPK baru yang baru-baru itu pasti akan mengeluarkan taring-taringnya, ya, mengeluarkan ya bagaimana dia bersikap tegas. Nah, apakah dia juga bersikap tegas nantinya terhadap ya permasalahan-permasalahan korupsi di negeri ini yang telah merugikan uang negara? Kita lihat nanti ke depan teman-teman. Oke. Hasto tersangka tapi belum ditahan. KPK kewenangan penyidik. Ya, kita tahu teman-teman, ya sudah berapa minggu Hasto dijadikan sebagai tersangka, tetapi sampai sekarang Hasto bisa berkeliaran kemana-mana, tidak ditahan atau tidak diberani KPK untuk menahannya. Nah, KPK katanya di sini itu kewenangan penyidik. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto belum ditahan setelah beberapa hari dijadikan tersangka kasus suap pengganti antar waktu atau PAW Harun Masiku di DPR. Nah, muncul desakan agar Hasto segera ditahan. Begini jawaban KPK. Ya memang ya itu sepantasnya muncul desakan kepada dari masyarakat teman-teman. Kalau memang Hasto benar-benar ya dijadikan sebagai tersangka dan benar-benar sudah melakukan pelanggaran hukum, maka yang dilakukan setelah dijadikan tersangka adalah dilakukan penahanan, dilakukan penangkapan. Tetapi beberapa hari ya tidak juga kunjung dilakukan. Ada apa? Nah, jadi ini menjadi satu bola liar di tengah-tengah masyarakat, karena kalau kita lihat juga kalau ada kasus-kasus yang lain malah setelah diperiksa itu ya dari saksi, ya dari statusnya saksi menjadi tersangka itu langsung ditahan. Ya tidak dibiarkan lagi. Tetapi beda dengan Hasto ini teman-teman, ya sudah hampir ya 1 minggu atau lebih dia sudah dijadikan sebagai tersangka, diumumkan dirinya sebagai tersangka, tetapi dia sampai sekarang masih berkeliaran kemana-mana, dia belum juga kunjung ditahan. Itu menjadi satu perhatian publik, ya ada apa dengan hal itu. Oke, kita lihat ya jawaban dari KPK ini, ya mereka alasan itu seperti apa. Dilansir dari Detik News, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa ditahan atau tidaknya seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik. Nah, ini ternyata bahwa ini kewenangan penyidik, ya bukan kewenangan dari KPK. Oke. Sejauh ini dia mengaku belum ada informasi dari penyidik terkait penahanan Hasto. Belum ada info dari penyidik pemeriksaan Hasto sebagai tersangka. Proses penahanan merupakan kewenangan penyidik, kata Tessa saat dihubungi Senin 30 Desember 2024. Kemudian teman-teman, Tessa menerangkan biasanya penyidik akan melakukan penahanan tersangka jika syarat material telah terpenuhi. Nah, ternyata bahwa penyidik itu melakukan penahanan kepada tersangka kalau misalnya syarat material telah terpenuhi. Dan itu artinya kenapa Hasto belum juga ditahan atau ditangkap? Karena mungkin ya materi itu, syarat material itu belum terpenuhi.
Jadi makanya masih bebas berkeliaran kemana-mana. Oke, tersangka juga bisa ditahan beberapa saat sebelum berkas perkara lengkap, ya, dan akan dilakukan pada saat menurut penyidik memenuhi syarat material penahanan atau alasan lainnya seperti menjelang berkas perkara dinyatakan lengkap jelasnya. Nah, kemudian teman-teman, Hasto ditetapkan tersangka dengan 2 sprindik atas 2 perkara yang saling berkaitan. Pertama, Hasto diduga terlibat kasus suap PAW Harun Masiku di DPR, dan yang kedua adalah Hasto diduga menghalangi atau merintangi upaya KPK dalam menangkap Harun Masiku. Peran pertama yang penyuapan Hasto di kasus PAW Harun Masiku dimulai saat Hasto memindahkan posisi Harun Masiku di dapil pemilihan. Posisi Harun dipindahkan Hasto ke dapil 1 Sumsel pada Pileg 2019. Padahal Harun merupakan orang Toraja dan sewajarnya berada di dapil Sumsel. Nah, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia dengan perolehan suara 44.402 suara. Setelah caleg PDIP Nazarudin Kiemas meninggal dunia, Rizky semestinya menggantikan Nazarudin untuk duduk di DPR. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih dan membuat Harun yang menggantikan Nazarudin. Salah satu upayanya dengan menemui Wahyu Setiawan yang saat itu menjadi komisioner KPU untuk menyetujui usulan nama Harun Masiku. Wahyu Setiawan ini kini telah berstatus tersangka. Nah, itu teman-teman tentang kasus Hasto ini, dan ini yang kita harapkan tadi seperti yang dikatakan oleh Adi Prayitno bahwa KPK harus terus berani, ya jangan ya mandek di dalam kasus Hasto ini. Ini teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.